Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudaraku, para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rukun Islam kita mengenal ada salah satu yang menjadi bagian penting dalam syariat yang disebutkan bahwa ibadat puasa di bulan suci Ramadan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rukun Islam. Dari kesemua rukun Islam, dimulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian ada salat, zakat, berpuasa sampai haji ke Baitullah. Kesemua ibadat tersebut memiliki kekhususan pada masing-masing ibadah tersebut. Ibadat puasa yang menjadi bagian penting dalam rukun Islam adalah satu-satunya ibadat yang tidak bisa terlihat ataupun juga tidak bisa digambarkan secara visual ibadat puasa maupun dalam audial. Bentuk suara berpuasa tidak terdeteksi oleh kita sesama manusia. Berbeda tentunya dengan ketika kita mengucapkan tasyahud, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita menunaikan salat, ada visualnya, kita mampu menyaksikan seseorang ketika melakukan ibadat salat. Begitu pula dengan zakat, terlebih ibadah haji yang kita tahu menjadi rukun Islam yang kelima dalam pondasi ajaran agama Islam. Ibadah yang syarat dengan visual, artinya dalam ibadat puasa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua agar kita memperhatikan satu tujuan utama, yakni bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyembah Allah maupun di dalam hubungan antar sesama kita sebagai manusia. Saudaraku pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, putri Nabi Siti Fatimah Az-Zahra, beliau ketika bertanya kepada ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan berpuasa, beliau meriwayatkan bahwa disebutkan faja'alallahu siyam tathbitan lakum anil ikhlas. Allah menjadikan ibadat puasa bagi kita semua tujuannya adalah semata-mata agar memperkokoh keikhlasan di dalam jiwa, di dalam hati kita ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah mengapa kemudian keikhlasan menjadi sesuatu yang fundamental di dalam peribadatan kita kepada Allah. Dalam bagaimana kita bertauhid kepada Allah misalnya, Allah secara khusus menurunkan sebuah surat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Surat yang bilangan ayatnya paling sedikit. Allah di sana ketika menjelaskan tentang bagaimana kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan bahwa dalam surat Al-Ikhlas inilah kita bisa belajar mengenal bagaimana keikhlasan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala,
khususnya secara khusus ayat ini menjelaskan keikhlasan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas secara bahasa tentunya kita mengenal dalam arti sesuatu yang bersih, yang tidak tercampur, sesuatu yang murni, tidak terkotori oleh sesuatu apapun. Tetapi dalam istilah ikhlas disebutkan bahwa ikhlas adalah sebuah perbuatan yang hanya mengharapkan imbalan ataupun balasan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas kita bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allahu Ahad, Allah adalah satu. Satu bukan bilangan. Allah satu bukan masuk dalam kategori bilangan. Dia mensifati dirinya bahwa tidak terikat, tidak terbatas, tidak bisa disifati dengan tempat, ruang, ataupun waktu. Artinya keikhlasan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, Allah memudahkan kita bagaimana kita mengenal Dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita seringkali setiap berbuat sesuatu, melakukan amal kebaikan, selalu kita menyebut karena Allah, atau dalam bahasa lillahi ta'ala. Dalam lafadznya kita bisa memetik pelajaran. Ketika lafadz Allah tertulis, ketika kita membacanya dengan alif, Allah bermakna Dia adalah tujuan dalam amal ibadat kita. Ketika tanpa alif kita membacanya lillahi, bisa bermakna karena Allah atau semata-mata untuk Allah. Atau tanpa huruf lam yang pertama sekalipun tetap bermakna hanya kepada Dia, lahu, kepada Dia. Dalam surat Al-Ikhlas inilah Allah menjelaskan kepada kita bahwa keikhlasan dalam bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang penting di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang kedua, ikhlas dalam muamalah sosial, dalam interaksi kita dengan sesama saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin, atau bahkan sesama umat manusia sekalipun, hendaknya didasari oleh rasa ikhlas. Karena itu dalam memberikan sesuatu, Al-Quran mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika perbuatan itu tidak diniatkan atas dasar mengharapkan balasan dari Allah, bahkan kemudian di belakang hari apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita sedekah dan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengungkitnya, Al-Qur'an mengingatkan kepada kita hal demikian dapat membatalkan catatan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Hai orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan kebaikan yang kalian lakukan dengan mengungkit-ungkit sedekah yang kalian berikan dengan sesuatu diiringi dengan perbuatan yang menyakitkan saudara-saudara yang menerima sedekah yang kalian berikan. Saudaraku, para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa sedekah yang kita keluarkan yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti si penerima ataupun mengungkit-ungkit kembali apa yang telah kita berikan, maka Al-Quran menyebutkan ucapan yang baik, ucapan yang mengandung kemaslahatan, baik hubungan antar sesama, itu tentunya jauh lebih bernilai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim, bahwa ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang kita utarakan hendaknya
mengandung kebaikan, ucapan yang baik itu jauh lebih baik diiringi dengan pemaafan, jauh lebih baik. Ucapan yang baik dan pemaafan itu memiliki nilai jauh lebih baik daripada sedekah yang dikeluarkan, tetapi sedekah itu diiringi dengan sesuatu tindakan yang menyakitkan saudara-saudara kita sebagai penerima sedekah tersebut. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Inilah bentuk cinta kasih Allah kepada kita semua sebagai umatnya yang beriman kepada Dia Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan nilai catatan amal perbuatan kita hanya dalam perbendaharaan catatan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bamusi TV rahimakumullah, sebagai penutup, mari bersama-sama kita menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang menjadi momentum bagi kita semuanya. Bagaimana kita berupaya, berusaha merekonstruksi kembali bangunan keikhlasan di dalam niat perbuatan kita, utamanya ketika kita dalam bermuamalah sosial, dalam berbagi kebaikan, menunaikan kewajiban bagi yang mampu, mengeluarkan zakatnya, infak, sedekahnya semata-mata didasari karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa zakatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara sekalian, saya atas nama segenap pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia bersama segenap jajaran pengurus daerah dan pengurus cabang Baitul Muslimin se-Indonesia dengan ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam menyukseskan semua acara-acara Bamusi dalam bulan Ramadan ini. Teristimewa acara Tadarus Al-Quran dan ngaji Bamusi. Untuk itu, kepada para ustaz-ustazah yang telah menyampaikan Tadarus Al-Quran dan tausiah-tausiahnya, semoga menjadi berkah dan rahmat bagi umat yang mendengarkannya dan menjadi amalan jariah bagi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.